Okay, today I want to talk about chemistry. Chemistry itu seperti teka-teki ya. Banyak orang berpikir chemistry itu seperti teka-teki. Karena pada saat kita merasakan chemistry sama seseorang, kita merasa nyaman di awal-awal ya. Kalau ini konteksnya, apalagi kebanyakan umumnya itu dalam konteks romantic attraction. Jadi sebetulnya apa sih chemistry ini? Chemistry itu kan dari katanya juga the chemistry ya, sesuatu yang bersifat kimiawi. Dan sebetulnya chemistry yang kita rasakan itu, attraction ya yang kita rasakan itu adalah energi yang tarik-menarik. Jadi ini bicara tentang alam bawah sadar, our unconscious mind. Karena unconscious mindnya manusia itu berperan 80%. Kita itu setiap hari unconscious kok. Dalam artian kita melakukan segala hal itu ya unconsciously gitu. Sama kayak orang berpikir bahwa dia memutuskan sesuatu itu secara berdasarkan logika. Padahal sebetulnya 90% keputusan kita itu dilakukan oleh emosi kita. Sorry. Dan saat kita masih banyak bagian-bagian diri kita yang masih unhealed, kita mungkin gak sadar nih gitu. Tapi chemistry itu sebetulnya adalah sebagai alarm atau alert buat kita. Cuman kita nih kan gak tahu ya, kita gak paham gitu. Kita itu menarik orang yang punya wounds yang sama. Jadi your dysfunction itu has mesh or kayak kita bilang terjaring oleh sisi dysfunctionnya the other person. Yang kita mungkin sering dengar adalah our wounded child itu attracting orang lain punya wounded child. Itu yang terjadi sebetulnya saat chemistry itu terjadi, attraction itu terjadi gitu. Aku pernah seumur hidupku aku pernah merasakan satu kali dan it was very intense, it was very powerful, dan itulah awal mula awakeningku yang paling besar. Karena awakening itu kan bisa terjadi berkali-kali. It was very intense, I was really depressed. Kayak saat itu aku gak paham kenapa nih yang terjadi sama aku gitu. Since then sebetulnya my life has never been the same again. Cara berpikirku berubah, cara aku melihat kehidupan berubah, cara aku melihat hubungan berubah, cara aku melihat orang berubah. Everything just change. Itulah yang dinamakan transformasi total. Saat itu aku banyak refleksi. Jadi sebenarnya itu adalah bentukan chemistry itu ya bentukan energi sebetulnya. So kalau di dalam diri kita masih banyak hal-hal yang tidak kita pahami atau masih banyak unhealed part di dalam diri kita, chemistry itu bekerja sebagai ya itulah yang kita sebut dengan cara semesta bekerja ya. Jadi kita menarik, kita merasakan attraction itu ya sama orang-orang yang pada akhirnya punya unhealed part yang sama dengan kita sebetulnya. Jadi kalaupun kita udah healed, ya kita menarik. Nah, di situ baru kita akan menarik orang yang juga punya value yang sama karena kita jadi lebih conscious gitu. Kita jadi lebih conscious, kita butuh apa. Jadi nomor satu, makanya kenapa itulah yang orang sebut dengan lessons in life, ya kan? Lessons yang dijalani. Dan ada yang pernah tanya sama aku, apakah kalau kita udah belajar tentang hal itu dari baca buku lah atau mungkin dengar podcast, kita bisa keluar dari situ? Aku bilang gini, bedakan loh ya, kamu mendengar, kamu belajar, sama kamu paham, sama kamu sudah benar-benar memahami sekali secara batin ya, yang kita sebut dengan wisdom. Nah,
kalau kamu cuman pernah dengar dan kamu cuman pernah baca, tapi unhealed part kamu sebenarnya masih ada. Memang gini, kita baca atau kita dengar itu kan bukan berarti kita healing. Itu nggak sama. Healing itu benar-benar facing, ngadepin our issues. Gak sama dengan kita cuman baca, itu gak sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang nanya sama aku, waktu itu pernah ada yang nanya, apakah itu bisa kita nggak harus ini lagi. Aku bilang, unfortunately enggak, karena unhealed wood itu akan tetap menarik, karena selama itu belum healed, ya akan menarik yang sama lagi. Untuk apa sebenarnya? Attraction itu untuk men-trigger kita, untuk kita ngeliat loh. Nah, makanya aku bilang bedakan antara kamu cuman baca dengar sama kamu benar-benar ngebenahin tuh. Ibaratnya gimana ya metafornya ya, kamu punya rumah yang udah habis kemakan rayap, kamu cuman ngecat doang supaya dia kelihatannya bagus lagi. Ya nggak akan sama sebelum kamu ganti fondasinya yang memang udah dimakan rayap itu. Jadi kayu-kayu yang udah dimakan rayap ya emang kalau dicat bisa jadi nggak kopong gitu. Ya nggak bisa kan, harus diganti kayu baru, ya kan. Nah, metafor yang mendekati ya seperti itulah kurang lebih, atau analogi yang mendekati ya seperti itu. Karena tidak akan sama. Nah, ini yang banyak tidak dipahami orang. Dan kenapa ada kata-kata kalau kamu belum belajar dari lessonmu itu, kamu akan ketemu lesson yang lain, mungkin dengan orang yang berbeda, mungkin dengan hal-hal yang banyak yang berbeda, tapi lessonnya tetap sama, yaitu men-trigger sisi inner child kamu, unhealed partnya kamu, untuk kamu healed. Ya itu berlaku terus sampai kita mati sebenarnya. Itu akan di-trigger terus, karena itu adalah sebuah proses yang memang harus dilalui. Mungkin kalau kamu pernah baca, mungkin kamu lebih awarenya lebih cepat aja. Tapi proses itunya, facingnya selama itu belum pernah benar-benar, kamu belum pernah benar-benar dealing sama kamu punya unhealed part, ya akan begitu terus. Dan kamu akan selalu merasa tertrigger sama orang, kamu akan selalu merasa disakiti sama orang. Jadi there is no way to avoid the pain unless you face the pain. Karena bedanya orang yang sudah healed, dia sudah facing the pain. Dan ya karena udah healed, otomatis itu bagian yang udah ke-healed udah gak akan tertrigger lagi. Nah, makanya aku bilang kalau misalnya kayak relationship, kenapa kebanyakan trigger itu di relationship? Ya karena relationship itu menggunakan sisi emosional kita yang paling banyak. Karena yang perlu di-healed itu kan sisi emosional kita sebetulnya. Kenapa? Makanya banyak terjadi itu dalam romantic relationship, or actually any kind of relationship. If we care about the person, if we love the person, ya itu pasti akan, karena itu kan bagian sisi emosional kita yang bermain gitu. Makanya di situasi-situasi yang berhubungan dengan relationship itu pasti akan lebih kena. Terus jadi bentukan chemistry ini adalah sebetulnya kalau menurutku ya semacam calling, panggilan untuk beberes yuk gitu, lebih kayak kesana kalau aku lihatnya. Nah, kalau orang bilang gini, kita kan tidak bisa memilih kepada siapa kita akan tertarik. Oh betul banget. Kenapa? Karena kan yang narik itu kan unconsciousnya kita. Secara conscious ya kita memang nggak menarik. Tapi kita pada saat kita tertarik sama orang, it's more actually about our unconscious than our conscious. Jadi yang berperan lebih besar dan lebih duluan itu unconsciousnya kita. Tidak selamanya, bukan tidak selamanya, bahkan kita itu sebetulnya sedikit sekali bisa mengontrol diri kita. Karena banyak hal di dalam diri kita itu yang memang sudah bekerja secara otomatis. Nah, bedanya gimana dong sama orang yang conscious? Nah, orang yang conscious itu dia sudah memahami sisi unconsciousnya dia. Lalu, sesuatu yang dia pelajari secara conscious, karena yang aku sering sebut dengan embodying,
pada akhirnya masuklah ke dalam sisi unconsciousnya itu. Jadi akhirnya si unconsciousnya itu yang diberesin. So masuk lagi ke sisi unconscious, akhirnya mereka melakukan apapun ya dengan unconscious lagi, tapi unconscious yang sudah diberesin gitu loh. Pasti kita akan melakukan secara unconscious terus kok. 80% dalam hidup kita setiap hari yang berperan itu 80% itu unconscious. Jadi bukan berarti unconscious itu buruk, bukan. Kita itu unconscious memang. Tapi kalau aku bilang orang yang kayak gini ini unconscious, itu maksudnya tuh masih orang yang bahkan sama sekali consciousnya itu belum pernah jalan. Jadi unconsciousnya itu belum pernah masuk ke dalam unconsciousnya dia, karena dia belum bisa bedain antara conscious dan unconscious gitu loh. Sadar dan tidak sadar. Oke? Ya paling gampang contoh ngelihat orang-orang yang masih ngomongin tentang jalan-jalan itu healing. Nah, itu berarti dia orang yang belum pernah ngalamin healing tuh. Kenapa? Karena orang yang pernah ngalamin healing dalam arti sebenarnya itu tahu gituan tuh bukan healing. Karena healing itu adalah saat kita menghadapi isu kita dan kita benar-benar sadar akan isu diri kita, dan kita belajar untuk memahami sisi unconscious kita dan ngeberesin sisi unconscious itu. Nah, kenapa kita butuh guidance untuk membantu kita untuk memperbaiki sisi unconsciousnya kita? Karena menurutku ini ya, di dalam dunia ini 8 miliar manusia, cuman 10% orang yang bisa sendiri. Bahkan 10% aja menurutku kebanyakan, maybe 5%. Karena gini loh sejatinya. Dan biasanya orang-orang kayak gitu orang-orang yang mungkin secara spiritualnya kuat sekali, secara mungkin agama dalam konteks spiritual yang benernya ya, tapi ya itu ya orang yang rajin zikir, orang yang rajin wiridan, lebih mungkin bisa sendiri. Karena mereka sudah terbiasa masuk ke dalam dirinya dan refleksi. Nah, kalau yang nggak terbiasa seperti itu, nah itu susah. Kenapa? Harus di-trigger. Jadi sisi unconscious ini harus dinaikin ke atas untuk disadari. Ke atas itu maksudnya untuk dibawa ke consciousnya dia. Karena bagaimana kita membereskan sesuatu di dalam diri kita sendiri yang nggak pernah kita kenal. Kita kan baru bisa ngeberesin sesuatu yang kita kenal. Nah, ini sisi lain dari attraction yang tidak banyak dibicarakan orang, atau bahkan tidak terlalu deep dibicarakan sama orang. Karena ya umumnya pada saat orang merasakan itu, ya dia kayak semacam emosi menguasai diri. Nah, saat orang emosinya itu menguasai dirinya karena segala macamnya intens, kan otomatis kesadarannya langsung turun ya. Kesadaran, jadi otomatis semua itu yang berjalan itu unconscious semua gitu loh. Nah, itulah kenapa kebanyakan orang, aku bisa bilang mungkin 95% orang itu butuh bantuan. Nah, ada juga orang-orang yang gak dibantu ya, tapi mungkin gak pernah kelar-kelar. Nah, butuh bantuan untuk apa? Untuk ngasih tahu kita bagian mana yang kita gak paham. Ini gak ada hubungan sama intelektual soalnya, karena ini bicara tentang our unconscious. Bukan conscious loh ini soalnya. Jadi orang dari luar kita yang lebih bisa ngelihat yang kita nggak bisa lihat. Nah, kenapa disebut blind spot? Ya karena lebih banyak manusia itu adanya di alam bawah sadar. Nah, ini kan yang nggak banyak dipahamin sama orang. No, so jadi si chemistry ini sebetulnya adalah caranya universe. Ya sebenarnya ya itu mah sebenarnya energi aja sih sebenarnya. Tapi ya anyway, itulah caranya universe untuk kasih kita tuh nge-calling kita bahwa ini loh, beresin diri lo tuh beresin gitu. Nah, kita kan selama kita kalau kita ngelihat romance, bentukan romance, kita cuman ngelihat sisi romansnya doang. Kita cuman ngelihat sisi romance, dan kita merasa sakit. Pada saat kita merasa sakit, kita langsung merasa kita butuh untuk mencari suatu justifikasi yang dimana akhirnya kita melihat malah lebih obsesi ke orang yang kenapa dia giniin gue, kenapa dia ngelakuin ini sama gue, kenapa dia tega banget sama gue, dan bla 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 bla. Ya kan? Jadi otomatis kita tuh fokusnya ke eksternal terus. Karena apa? Karena sesulit itu memang ngeliat ke dalam diri sendiri.
Karena itu sangat counterintuitif karena manusia itu tidak secara natural itu melihat ke dalam. Itu harus dibentuk dari kesadaran sebetulnya. Itu tidak natural sama sekali. Nah, makanya disebutnya counterintuitive. So, jadi basically ya makanya kenapa yang aku ajarkan adalah bentuk kesadaran, conscious relationship. Bagaimana kamu bisa menciptakan conscious relationship kalau kamu secara unconscious itu masih lebih banyak bermain di dalam unconscious yang masih berantakan, yang bahkan banyak hal-hal di dalam diri kamu tuh yang belum healed sama sekali. Nah, jadi otomatis kamu akan selalu ngelihat keluar karena kamu belum terbiasa ngelihat ke dalam, karena kesadaranmu belum ada. Gitu loh, karena kamu masih totally unconscious. Jadi segala-gala itu tentang unconsciousnya kamu, emosi semuanya gitu loh. Nah, bagaimana kamu bisa menciptakan conscious relationship? So, hubungan yang sehat dan hubungan yang benar-benar bisa merging the two individuals become one, itu adalah hanya untuk orang-orang yang sudah pernah conscious, dalam artian sudah pernah tapping into their unconscious, sudah healed. Sebelum itu terjadi, ya kita yang orang suka bilang kita akan, dan aku sering ngomong zaman dulu, yang kita akan tarik selalu orang-orang yang masih unhealed juga, sama kayak kita. Nggak akan pernah bisa. Nah, orang yang sudah healed, dia otomatis tidak akan tertarik sama yang unhealed. Dan orang yang sudah healed akan lebih bisa ngelihat orang yang belum healed. Orang yang conscious akan lebih bisa ngelihat yang belum conscious. Dan itu tidak berlaku sebaliknya. Jadi orang yang belum conscious, ya masih unconscious, ya tidak akan pernah bisa memahami orang yang sudah conscious karena dia belum pernah ada di sana. Sementara orang yang sudah conscious kan pernah ada di dalam unconsciousness gitu loh. Nah, jadi bagi chemistry itu terlalu overrated menurutku. Selama ini orang berpikir tentang chemistry itu terlalu tinggi, yang padahal sebenarnya chemistry itu sesimpel itu. Chemistry itu adalah cara unhealed part of us or inner child kita mencari jalan untuk healing. Kenapa aku sebut dengan mencari jalan untuk healing? Karena kalau dia tidak di-trigger, kita nggak sadar. Kalau dia tidak di-trigger oleh orang lain, kita tidak akan sadar. Orang lain ini bisa siapa aja. Kayak aku sebagai coach, aku juga bisa men-trigger. Karena apa? Karena si unconscious ini kan harus naik. Nah, bedanya kalau aku yang trigger kan otomatis aku paham orang ini kenapa. Dan aku pernah ada di situ, jadi aku tahu bagaimana nge-healnya. Sementara dalam konteks relationship, kalian sama-sama menarik unhealed nih. Jadi otomatis sama-sama nggak paham kan, saling menyalahkan. Itu yang terjadi kan, saling nggak paham apa? Ya karena nggak paham, dua-duanya nggak paham. Dia juga nggak paham kalau dia di-trigger, dia cuma taunya di-trigger sama kamu. Dia juga kamu merasa dia bikin kamu sakit, dia pun juga berpikir di perspektifnya dia juga berpikir kamu bikin dia sakit. Jadi ini hal-hal kayak gini kan karena dua-duanya unconscious. Nah, makanya perlu orang lain tuh ngasih tahu ini tuh kenapa. Nah, jadi basically ya supaya tidak berteka-teki lagi, chemistry itu adalah kalau misalnya kamu bilang tapi aku ngerasa memang dia ganteng loh, atau misalnya aku ngerasa memang dia baik loh. Iya, nggak salah itunya. Tapi kenapa kamu harus milihnya orang itu? Kan banyak orang yang kamu bisa attract lagi. Banyak orang lain yang mungkin juga lebih ganteng dari dia, mungkin baiknya sama. Tapi kenapa kamu gak tertarik? Karena kamu tertarik sama yang punya isu sama-sama kamu. Karena yang kamu tertarik itu adalah panggilan dari innernya kamu, si unconsciousnya. Balik lagi ke yang tadi, kita akan kita tidak memilih kepada siapa kita tertarik. Ya karena yang milihin itu unconsciousnya kita. I hope this bisa memberikan kamu pencerahan, biar kamu lebih sadar sama sebetulnya untuk membangun sebuah hubungan yang sehat. Kamu butuh belajar tentang diri kamu. Karena segala yang aku sering bilang, belajar lu tentang diri. Mungkin banyak orang yang gak benar-benar paham. Nah, kali ini aku mau ngomong jauh lebih dalam. Jadi attraction itu,
kamu tertarik sama orang, kamu merasakan nyaman sama orang. Iya ada part itunya, betul, karena itu bagian dari chemistry juga. Ada part itu karena otomatis energi itu juga akan mengundang hal-hal. Kalau semuanya kamu nggak suka, ya kamu nggak nyaman, ya kamu nggak akan tertarik dong sama dia. Nah, inilah cara bagaimana si chemistry itu berperan. Jadi kamu ada ngerasa, ibaratnya gini, kita aja manusia ya, kita bergaul sama orang, kita kan mencari orang yang sama kita. Sadar nggak? Kita memilih satu komunitas yang kita sukai, yang kita ngerasa sama. Itu kan bukan secara sadar. Itu alam bawah sadar kita loh yang milih sebenarnya. Nah, jadi pasti ada kesamaan di sana. Kamu juga bisa nyaman dengan orang-orang itu gitu loh. Nah, tapi pada saat innernya si inner childnya ini harus di-trigger, udah saatnya di-trigger, itu akan ter-trigger gitu. Dengan cara apapun, dengan bentuk apapun. Okay, so I hope this help untuk kalian yang memang benar-benar pengen belajar tentang relationship, tentang being true high value woman, true feminine woman. Harus dimulai dari situ. Inner journey. Kalau cuman ngajarin orang tentang high value woman itu gampang banget. Itu cuman masalah mindset aja, itu cuman masalah embodying aja, itu gampang. Tapi yang paling sulit itu, aku nggak bilang paling sulit, sebenarnya nggak sesulit itu juga kok. Kalau kita memang fokus, kita memang punya niat besar, memang kita mau punya kehidupan, atau misalnya kamu ngerasa kamu punya goal, kamu pengen punya satu hari, kamu pengen punya kehidupan atau relationship atau pernikahan yang benar-benar in your dream lah ibaratnya. It's very easy actually. I can teach you that. Kamu bisa ikut programku, itu nggak butuh waktu lama. It's very easy and it's very fast actually. Tinggal kamu butuh belajar tentang sisi-sisi diri kamu aja. Nah, ini yang kamu nggak tahu, itu ibaratnya bisa aku kasih tahu, kamu tuh ada miss di sini, kamu ada ini di sini, coba deh ininya diberesin dengan cara ini, coba deh berpikirnya seperti ini. Itu nggak sesulit itu sebetulnya. Okay, so thank you so much guys for listening. We'll meet again in another podcast. Okay, bye bye.